Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga di kelas bank dan lembaga keuangan lainnya. Jadi di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang perbedaan dari bank umum dan juga bank BPR atau BPR gitu ya. Kemarin kan kayaknya saya pernah ingat ada yang tanya, Bu, kenapa sih kayaknya bank umum itu kenapa mereka itu tidak bisa menjangkau, perekonomian yang misalnya perekonomian kecil kayak gitu. Kenapa mereka tidak memberikan, ibaratnya kredit gitu kan. Kenapa lebih banyak yang, memberikan kredit untuk ekonomi kecil itu, lebih cenderung ke BPR. Jadi hari ini kita akan bahas apa saja sih sebenarnya perbedaan dari bank umum dan juga BPR. Oke, yang pertama. Nah, jenis bank berdasarkan badan usahanya. Kalau bank umum itu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, jadi bank umum itu bentuknya ada dua, bank umum konvensional dan bank umum syariah. Seperti yang kayak kita tahu, kayak contohnya aja bank pemerintah itu kan rata-rata punya bank syariahnya. Jadi kayak ada Bank BNI sama BNI Syariah, ada BRI, ada BRI Syariah, terus ada Mandiri Syariah, dan satu lagi bank syariah, yang berdiri sendiri itu adalah Bank Muamalat. Nah, sekarang, itu kan mereka dikonsolidasi ya, jadi satu bank syariahnya. Jadi sekarang bank syariahnya itu jadi satu, jadi Bank Syariah Indonesia. Nah, selanjutnya ada Bank Perkreditan Rakyat atau yang kita sering kenal dengan BPR. BPR ini mungkin banyak sekali, bank swastanya. Mungkin teman-teman yang kayak tahu pasti kayak di satu kota itu banyak sekali gitu BPR-nya. Nah, apa sih sebenarnya BPR itu? BPR itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau juga berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, selanjutnya ada beberapa pasal yang mengatur tentang, usaha bank umum itu, ranahnya itu apa saja. Nah, yang pertama dalam pasal 6 Undang-Undang, Perbankan Nomor 7 di tahun 92, bank umum itu menghimpun dana masyarakat, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabahnya, menempatkan dana, meminjamkan dana kepada bank lainnya, menerima pembayaran atau tagihan atas surat berharga untuk menyediakan tempat penyimpanan barang atau surat berharga. Ini biasanya beberapa bank akan menawarkan jasa terkait, penyimpanan surat berharga atau juga bisa untuk menyimpan, logam mulia seperti emas batangan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan wali amanat. Ada lagi pembiayaan dengan prinsip syariah. Lalu kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perbankan. Nah, fungsi dari bank umum itu sendiri, bank itu kan harus memenuhi, fungsinya, yaitu seperti yang, saya sudah pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya, bank itu harus mencakup fungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service. Di mana agent of trust itu adalah merujuk pada pembawa kepercayaan. Bank dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Sementara untuk agent of development, bank itu harus mampu memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi, dan jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Nah, untuk agent of service, bank menawarkan berbagai jasa keuangan seperti, menabung, terus penarikan, seperti penyediaan giro, atau juga untuk perkreditan kepada masyarakat seperti peminjaman dan lain sebagainya. Bank sendiri adalah dana penghimpun masyarakat yang ditunjuk oleh masyarakat juga, sehingga jasa yang ditawarkan oleh bank ini pun erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Nah,
bentuk hukum dari bank umum itu biasanya adalah PT atau koperasi atau perusahaan daerah. Biasanya kan kayak, contohnya tuh PT, Bank BNI Bank Nasional Indonesia gitu, itu kan Bank BNI atau PT BRI, Bank Rakyat Indonesia atau PT Mandiri gitu, atau PT Bank Mandiri seperti itu. Atau, ada koperasi misalnya kayak koperasi bank apa gitu, atau PD perusahaan daerah, bank apa gitu ya. Nah, kepemilikan bank umum itu sendiri hanya dapat didirikan oleh beberapa, orang saja. Biasanya, apa namanya, syaratnya adalah WNI atau BHI, Badan Hukum, yang berbadan hukum Indonesia, atau WNI atau BHI dengan, WNA atau BHA secara kemitraan. Jadi, biasanya yang bisa istilahnya menjadi CEO-nya itu atau founder-nya itu adalah warga negara Indonesia. Nah, dari unsur kemitraan dalam kepemilikan bank itu adalah tetap terdapat unsur kepemilikan oleh Indonesia dan maksimum kepemilikan pihak asing itu tidak boleh 100% atau maksimalnya itu 99%. Jadi, 1%-nya itu harus, tetap sahamnya si founder-nya itu sendiri. Nah, emisi saham melalui bursa efek itu maksimum 99% dari jumlah saham bank yang bersangkutan dan pembelian saham oleh asing melalui bursa dapat mencapai 100% yang tercatat di bursa. Jadi gini, apa namanya, 100%-nya itu adalah 99% dari total, sahamnya si bank itu. Jadi tidak boleh 100% itu dijual semua. Jadi si bank ini harus tetap, eee minimal 1%-nya itu adalah kepemilikannya Indonesia, intinya seperti itu. Nah, resiko perbankan itu sendiri, ada resiko kredit atau credit and default risk, yaitu resiko yang diakibatkan debitur penerima kredit tidak mampu mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Nah, kalau misalnya ada risiko kredit seperti ini, misalnya ada orang yang tidak bisa membayar kredit lebih dari, bulan atau waktu yang sudah disepakati, biasanya mereka misalnya punya, apa ya, punya sesuatu yang dijaminkan, otomatis mungkin apa ya, dalam perjanjiannya, eee, yang dijaminkan itu akan menjadi, kepemilikannya bank, seperti itu contohnya. Nah, resiko investasi atau investment risk, yaitu resiko kerugian akibat penurunan nilai portofolio surat berharga yang dimiliki oleh bank. Nah, misalnya kalau teman-teman, main saham gitu ya, itu kan, bisa naik, bisa cuan ataupun bisa turun gitu. Nah, kalau misalnya lagi turun, pendapatannya atau lagi turun labanya, otomatis itu akan menjadi resiko investasi dari kita yang berinvestasi di sahamnya, tempat tersebut. Lalu yang selanjutnya ada resiko likuiditas, yaitu resiko untuk dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan penarikan dana oleh nasabah deposan pada suatu waktu. Jadi likuiditas itu adalah pencairan dana. Jadi, bank itu kan kadang gini, uangnya itu kan disimpan gitu kan, dan ndak setiap unit ataupun setiap cabang itu menyediakan, sebanyak uang yang kita tidak tahu gitu, hari itu tuh ada nasabah berapa sih yang akan mengambil uang gitu. Makanya di beberapa bank itu biasanya kalau kita mengambil lebih dari 100 juta, kita harus kayak janjian dulu gitu sama pihak banknya. Jadi, misalnya, "Pak, saya mau ambil, besok hari Senin itu, uangnya 100 juta atau 200 juta," gitu ya. Kita harus janjian karena bank itu kadang, tidak menyiapkan uang cash-nya itu sebanyak itu gitu loh di sana. Jadi itu ada resiko likuiditasnya seperti itu gitu. Lalu selanjutnya ada resiko operasional atau operating risk. Resiko akibat ketidakpastian usaha bank, misalnya penurunan keuntungan seperti yang di investment tadi atau kegagalan produk baru. Nah, misalnya kan ada, apa ya, misalnya ada produk baru gitu ya, menawarkan jasa apa gitu dan itu ternyata setelah bank itu sudah berinvestasi di sana ternyata programnya itu tidak berjalan gitu. Nah, otomatis kan bank itu kan jadi rugi gitu Kak ya. Di situ, terjadi resiko operasional gitu. Selanjutnya ada resiko penyelewengan atau fraud risk, resiko akibat ketidakjujuran, penipuan moral oleh pejabat dan karyawan
dana nasabah bank gitu. Mungkin kayak ada pejabat banknya itu membawa kabur uangnya berapa, seperti itu kan bisa saja terjadi resikonya. Lalu ada resiko reputasi, yaitu resiko hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank yang ditandai dengan RAS atau bank rans. Jadi kalau misalnya gini, bank itu bank itu udah dipercaya gitu ya, bunganya tinggi, bla 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 gitu, dengan penawaran yang sangat menggiurkan, terus akhirnya punya banyak nasabah, banyak orang yang nabung di sana, tiba-tiba pas uangnya udah banyak, bank ini tiba-tiba tutup, terus kita jadi, "Loh, terus gimana?" Gitu kan. Kita harus menghubungi siapa untuk, tahu gimana sih uang kita kemarin yang sudah ditabung itu, kan seperti itu. Jadi itu ada resiko seperti itu, jadi kayak dibawa lari lari gitu, sama kayak resiko penyelewengan gitu. Nah, selanjutnya ada manajemen aset bank. Yang pertama adalah aktiva. Aktiva adalah berwujud aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aktiva terbagi atas aktiva tetap dan aktiva lancar. Nah, selanjutnya ada pasiva. Oh iya maaf, aktiva itu kayak aset sih. Jadi sebuah bank itu misalnya gini, bank itu punya misalnya modal bank perbankan itu minimal kan misalnya 10 M gitu ya. Nah, di bank itu tuh punya aset seberapa gitu, 10 M itu diberupakan apa saja gitu. Misalnya dalam 10 M itu 1 M-nya itu adalah uang cash, lalu 9 M-nya itu berupa aset, salah satunya mungkin, berupa bangunannya atau berupa, sewanya atau seperti apa yang mungkin nanti bisa, dijual gitu kalau misalnya bank lagi membutuhkan uang cash atau mau menambah perputaran uang gitu. Nah, ada pasiva, kemudian pasiva adalah bagaimana bank dapat mengelola sumber sumber dananya. Sisi pasiva dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu dana pihak pertama yang berasal dari pemilik dan laba bank, dana dari pihak kedua yang diperoleh melalui pasar uang, serta dana dari pihak ketiga, yaitu dana yang berasal dari masyarakat berupa giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, terus ada setoran jaminan serta kewajiban lainnya yang segera dibayar. Jadi kalau misalnya, dana pihak pertama itu kan jadi banknya itu kan, punya modal ya sebelumnya, terus laba bank itu kan dari perputaran. Misalnya contoh, mudahnya aja adalah kalau misalnya kita kredit otomatis kita kan harus membayar bunganya. Nah itu kan dari situ, laba banknya kurang lebih kan ada yang dari hasil, bunga orang yang membayar kredit gitu. Nah, terus selain itu dananya bank itu biasanya juga diputar melalui pasar uang, kayak gitu. Jadi misalnya dia tuh harus investasi ke perusahaan apa gitu, nanti labanya, akan menjadi pemasukan oleh bank itu sendiri. Terus selanjutnya berupa dari tabungannya nasabah, depositonya nasabah, atau sertifikat deposito, seperti itu. Nah, selanjutnya ada prudential banking principle. Yaitu adalah prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank tersebut. Prinsip ini disebutkan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas undang-undang sebelumnya, yaitu dari Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan ini merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakan tugasnya. Jadi, bank itu wajib kudu harus menjaga uang, dan segala bentuk, apa ya, yang kita titipkan sebagai nasabah itu harus kudu wajib sama banknya itu dijaga gitu. Dan tujuannya itu kan, supaya banknya itu selalu sehat gitu loh. Jadi nggak, semua cash flow-nya itu transparan gitu loh. Kalau nggak transparan kan, otomatis ada yang mencurigakan gitu kan, asetnya ini kemana atau dananya ini kemana seperti itu. Dan dia harus liquid dan solvent gitu. Dengan diberlakukannya prinsip tersebut diharapkan kadar kepercayaan
masyarakatnya itu terhadap perbankan itu, menjadi selalu tinggi gitu loh. Akhirnya kan, perekonomiannya atau perputaran tentang perkreditan, tentang, keuangan bank dan jasa-jasa bank yang dipakai oleh masyarakat tetap percaya gitu loh sama bank itu. Nah, selanjutnya ada BPR. BPR ini adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR yang diatur pada Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 92. BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98. Nah, usaha BPR itu sendiri, contoh-contohnya yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit biasanya kalau, ada orang pinjam atau kredit, mengajukan kredit itu memang kebanyakan di BPR karena bunganya lebih rendah biasanya, tapi tidak semuanya seperti itu. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk SBI atau surat Bank Indonesia atau sertifikat Bank Indonesia ya. Lalu ada bentuk, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Nah, SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, ini kan salah satu contoh, surat berharga ya. Nah, itu tuh bisa kita, ibaratnya, apa ya, menempatkan dana atau, menyimpannya atau menjadikan jaminan itu di BPR. Nah, larangan bagi BPR pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, yaitu yang pertama menerima simpanan berupa giro. Nah, di apa namanya, BPR itu tidak menyediakan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Lalu lintas pembayaran itu ya kayak misalnya gini, kita mau, debit di misalnya kayak kita belanja gitu di supermarket atau kita lagi di mana biasanya ATM-nya BPR itu tidak bisa untuk membayar debit seperti itu, gitu. Nah, biasanya yang mengeluarkan ATM untuk, lalu lintas pembayaran itu adalah bank umum. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Nanti valuta asing kita akan, bahas sendiri seperti apa di bab tertentu di bab selanjutnya. Lalu ada melakukan penyertaan modal, lalu ada melakukan usaha perasuransian, ini juga tidak diperbolehkan di BPR. Lalu selanjutnya ada melakukan kegiatan lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13. Nah, asasnya BPR sendiri adalah demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sama kayak yang prudential principle tadi. Terus demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai faktor pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari: free flight liberalisme, etatisme, dan monopoli. Itu yang harus dihindari. Nah, kepemilikan BPR sendiri, BPR hanya bisa didirikan oleh orang dengan persyaratan warga negara Indonesia, atau BHI yang seluruh kepemilikannya adalah milik WNI, pemerintah daerah, misalnya, kayak di kota gitu, misalnya kan ada BPR kota apa gitu ya. Terus ada bersama di antara ketiganya itu. Terus selanjutnya tidak dimungkinkan adanya unsur kepemilikan asing. Jadi kalau misalnya WNA itu nggak boleh mendirikan BPR di Indonesia. Nah, usaha BPR sendiri meliputi usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR ini diperoleh dari spread effect atau pendapatan bunga. Adapun beberapa usahanya BPR itu, menghimpun menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya selain giro, terus memberikan kredit, lalu menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Lalu menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat
deposito atau tabungan dari bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan oleh Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuidasi. Nah, sasaran BPR itu sendiri sesuai dengan peranannya sebagai penghimpun dana dari sektor rumah tangga atau kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dan penyalur dana kepada sektor perusahaan atau kelompok penguasa ekonomi lemah, maka munculnya BPR yang memiliki sasaran yaitu melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan. Nah, bentuk hukumnya BPR itu biasanya hampir sama sih sama kayak, bank umum, ada PT atau perseroan terbatas, koperasi, perusahaan daerah, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh undang-undang, perbankan. Nah, selain itu ada manajemen dana bank. Proses pengelolaan dana mulai dari perencanaan, alokasi, pengawasan dana, baik dari aspek penghimpunannya maupun penyaluran dana masyarakat guna mendapatkan keuntungan bagi nasabah dan bagi bank. Tujuan manajemen ini adalah untuk menghimpun dana dari berbagai sumber dan mengalokasikannya dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dana untuk mencapai keuntungan yang optimal. Nah, untuk manajemen dana bank ini sendiri akan dibahas pada pertemuan kelima, yaitu terkait alokasi dana bank dan lembaga bukan bank yang lainnya. Nanti akan dijelaskan lebih rinci pada pertemuan 5. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mengakses video pembelajarannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.